Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Apakah Bapak Ibu pernah mendengar atau bahkan sekarang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu? Kali ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi mengenai bagaimana seorang guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Bu Ayu pada minggu ini akan mengajar kelas 4 mengenai sistem peredaran darah manusia. Sebelum mengajar, pada minggu kemarin Bu Ayu sudah mengumpulkan berbagai macam materi atau bahan dari perpustakaan, yang mana Bu Ayu di dalam perpustakaan tersebut menemukan sebuah poster mengenai sistem peredaran darah manusia. Selain poster, Bu Ayu juga mengambil beberapa buku dari perpustakaan yang isinya mengenai sistem peredaran darah manusia. Dari perpustakaan berupa poster dan buku, Bu Ayu juga mencari bahan untuk referensi yang lain. Di antaranya adalah pada hari kemarin juga menanyakan kepada anak-anak buku komik mengenai sistem peredaran darah manusia. Dan kebetulan ada murid yang mempunyai dan dijadikan sebagai bahan referensi juga. Kemudian pada materi yang lain, pada kesempatan yang lain, Bu Ayu juga mengadakan mendownload video dari YouTube, yang mana video YouTube tersebut disimpan di dalam HP Bu Ayu, kemudian nanti dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada siswa-siswinya pada saat belajar apabila ada yang memerlukan tambahan khusus. Dari poster, kemudian buku perpustakaan, kemudian video yang disimpan di dalam HP, Bu Ayu juga mengumpulkan beberapa clipping atau guntingan dari koran atau majalah yang berisi tentang sistem peredaran darah manusia. Selain mempersiapkan berbagai macam media dan alat pembelajaran, Bu Ayu juga mempersiapkan beberapa instruksi yang nantinya dikerjakan oleh anak-anak dalam kelasnya. Di antaranya adalah yang pertama, instruksi agar anak-anak membaca poster, kemudian membaca buku. Kemudian yang kedua adalah anak-anak diminta untuk melakukan wawancara dengan petugas perpustakaan. Kemudian anak-anak juga nantinya diminta untuk membaca kartu-kartu yang sudah dibuatnya yang berupa perintah atau soal yang nantinya harus diisi. Nah, pada hari ini pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan. Langkah awal yang dilaksanakan adalah menjelaskan tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh anak di dalam materi tersebut. Langkah kedua adalah dari kelas itu membagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pemahaman. Jadi ada kelompok yang dengan tingkat pemahaman rendah, kemudian kelompok dua adalah tingkat pemahaman yang sedang, dan kelompok yang tiga adalah tingkat pemahaman yang tinggi. Bu Ayu ini menjelaskan mengenai sistem peredaran darah manusia dari kelompok-kelompok tersebut. Kemudian Bu Ayu mendatangi masing-masing kelompok dengan membuat semacam pertanyaan tambahan, yang mana pertanyaan tambahan tersebut sebagai bahan apakah kelompok-kelompok tersebut membutuhkan bantuan lebih atau bahkan peningkatan pemahaman. Misalnya ada kelompok yang kurang paham, maka Bu Ayu tersebut dengan memperlihatkan video yang disimpan di dalam HP tersebut. Selanjutnya, di dalam memberikan tugas, Bu Ayu menginstruksikan bahwa seminggu yang akan datang anak-anak harus membaca buku, membaca poster, kemudian membaca clipping-clipping dari koran tersebut, melakukan wawancara, kemudian menyelesaikan kartu-kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Namun Bu Ayu menyerahkan kepada anak-anak tugas mana yang akan dikerjakan dulu. Kemudian nanti hasilnya juga terserah anak-anak mau dituangkan di dalam bentuk narasi, ataupun berupa gambar, atau berupa skema, atau bahkan berupa video. Jadi Bapak Ibu, dari narasi yang saya sampaikan tadi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan pembelajaran di kelas. Bu Ayu di sini sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya adalah
Bu Ayu melakukan keputusan yang masuk akal mengenai bagaimana cara Bu Ayu tersebut memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya. Di antaranya adalah kesiapan belajar, minat, kemudian profil pelajar tersebut. Jadi Bu Ayu sebelumnya sudah mengetahui tingkat kemampuan dan tingkat apa yang disukai oleh anak-anak Bu Ayu. Makanya Bu Ayu tersebut sudah mempersiapkan berbagai macam media pembelajaran yang mana nanti anak-anak diberi kesempatan untuk memilih sesuai dengan yang disukai peserta didik tersebut. Sementara Bu Ayu juga paham bahwa tipe anak-anak itu, tipe belajar anak-anak itu ada yang tipe dengan visual, auditori, kemudian kinestetik. Jadi dari berbagai macam tersebut, Bu Ayu berusaha memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid-murid tersebut. Di sini Bu Ayu sudah melaksanakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dari diferensiasi materi, Bu Ayu melaksanakan berbagai macam materi, berbagai macam bahan dikumpulkan sesuai dengan minat anak. Kemudian dari diferensiasi proses, Bu Ayu sudah dalam melaksanakan pemantauan terhadap kelompok tadi, Bu Ayu memberikan pertanyaan, kemudian melakukan evaluasi, melakukan pemantauan apakah anak-anak tersebut membutuhkan bantuan yang berlebih. Kemudian diferensiasi hasil, Bu Ayu memberi kebebasan kepada anak-anak tentang tugas yang diberikan dan direalisasikan dalam bentuk apa yang disukai oleh anak-anak tersebut. Ini yang disebut dengan diferensiasi produk. Jadi Bapak Ibu, mungkin dari gambaran ini kita sudah mengetahui apa sih pembelajaran berdiferensiasi tersebut, apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi proses, diferensiasi produk. Jadi itu adalah gambaran sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sekali lagi, pelajaran berdiferensiasi adalah keputusan masuk akal yang dilakukan oleh seorang guru dalam rangka pemenuhan kebutuhan belajar siswa-siswinya. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.